Sebenarnya, kenapa sih kita harus belajar dan memahami aliran-aliran pendidikan? Kita tahu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting, karena dengan pendidikan, kita akan dibekali oleh ilmu untuk bertahan hidup, selamat, dan bahagia. Pendidikan juga mampu mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik. Sebagai calon pendidik, kita sebaiknya memiliki dasar pemikiran untuk mengambil setiap keputusan. Dengan memahami konsep aliran pendidikan, calon pendidik dibekali kemampuan untuk memahami kaitan antara pengalaman-pengalaman masa lalu, tuntunan dan kebutuhan masa kini, serta antisipasi untuk masa yang akan datang, sehingga mampu untuk bertindak dan mengevaluasi dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dengan tepat dan baik. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas dua hal, yaitu apa itu aliran pendidikan, serta macam-macam aliran pendidikan. Nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin natus yang artinya lahir, atau nativus yang artinya kelahiran. Nativisme atau aliran pembawaan adalah aliran yang berpendapat bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan. Dalam aliran nativisme, faktor lingkungan dianggap kurang memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Seseorang akan menjadi ahli lukis, agama, dan lain-lain, itu semua semata-mata karena pembawaan. Tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant, dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Arthur Schopenhauer dilahirkan di Danzig pada tanggal 22 Februari 1788. Schopenhauer dibesarkan oleh keluarga pembisnis. Ia merupakan seorang jenius dengan karyanya yang terkenal adalah The World as Will and Representation. Ia mempunyai pandangan bahwa pembawaanlah yang maha kuasa yang menentukan perkembangan anak. Lingkungan sama sekali tidak bisa mempengaruhi, apalagi membentuk kepribadian anak. Perkembangan ditentukan oleh faktor pembawaannya, yang berarti juga ditentukan oleh anak itu sendiri. Immanuel Kant dilahirkan di Königsberg pada 22 April 1724. Ia merupakan filsuf Jerman dan karyanya yang terkenal adalah Kritik der reinen Vernunft. Ia berpendapat bahwa, pertama, apa-apa yang bisa diketahui manusia hanyalah dipersepsi dengan panca indera. Lain daripada itu merupakan ilusi saja, hanyalah ide. Yang kedua, semua yang harus dilakukan manusia harus bisa diangkat menjadi sebuah peraturan umum. Hal ini disebut dengan istilah imperatif kategoris. Contoh, orang sebaiknya jangan mencuri, sebab apabila hal ini diangkat menjadi peraturan umum, maka apabila semua orang mencuri, masyarakat tidak akan jalan. Ketiga, yang bisa diharapkan manusia ditentukan oleh akal budinya. Inilah yang memutuskan pengharapan manusia. Gottfried Wilhelm Leibniz merupakan filsuf Jerman yang lahir di Leipzig pada 1 Juli 1646. Gottfried mempunyai pandangan bahwa perkembangan manusia sudah ditentukan sejak lahir. Manusia hidup dalam keadaan yang sebaik mungkin karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Empirisme. Empiris secara bahasa berasal dari kata empiri yaitu pengalaman. Aliran empirisme adalah aliran yang berpendapat bahwa semua pengetahuan yang diperoleh manusia merupakan hasil dari pengalaman manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang bukanlah bawaan sejak lahir atau bukan merupakan faktor keturunan. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah John Locke. John Locke lahir di Bristol, Inggris pada tahun 1632. John Locke terkenal dengan teori tabula rasanya. Pemikiran John termuat dalam 3 buku pentingnya, yaitu Essay Concerning Human Understanding 1600, Letters on Toleration 1689 hingga 1692, dan Two Treatises on Government 1690. John berpendapat bahwa anak yang baru dilahirkan dapat diumpamakan seperti kertas putih yang belum ditulisi. Francis Bacon merupakan filsuf, negarawan, sekaligus penulis yang berasal dari Inggris. Francis Bacon berpendapat bahwa untuk memahami dunia ini, pertama, orang mesti mengamatinya. Langkah pertama, kumpulkan fakta-fakta. Kemudian ambil kesimpulan dari fakta-fakta itu dengan cara argumentasi induktif yang logis. Thomas Hobbes dilahirkan di Malmesbury. Hobbes berpendapat bahwa filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang efek-efek atau akibat-akibat berupa fakta yang dapat diamati. Segala yang ada ditentukan oleh sebab tertentu yang mengikuti hukum ilmu pasti dan ilmu alam. Yang nyata adalah yang dapat diamati oleh indera manusia dan sama sekali tidak tergantung pada rasio manusia atau bertentangan dengan rasionalisme. David Hume. David Hume lahir di Edinburgh pada 26 April 1711. Ia merupakan filosof Skotlandia, ekonom, dan seorang sejarawan. David Hume berpendapat
bahwa seluruh pemikiran merupakan hasil dari pengalaman, yang disebut dengan istilah persepsi. Persepsi terdiri atas kesan-kesan dan gagasan. Naturalisme. Naturalisme berasal dari kata natura yang berarti alami dan isme yang berarti paham. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau. Beliau berpendapat bahwa setiap anak yang baru lahir pada hakikatnya memiliki pembawaan baik. Namun pembawaan baik itu dapat berubah sebaliknya karena dipengaruhi oleh lingkungan. Aliran ini menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang alamiah cenderung baik sehingga pendidikan internal adalah pendidikan yang paling baik, sedangkan pendidikan eksternal memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan anak. Menurut paham naturalisme, paling tidak ada 5 tujuan pendidikan. Kelima pendapat itu disampaikan oleh Herbert Spencer yang terdiri 1. Pemeliharaan diri 2. Mengamankan kebutuhan hidup 3. Meningkatkan anak didik 4. Memelihara hubungan sosial dan politik dan 5. Menikmati waktu luang. Lalu, kenapa sih ada banyak sekali berbagai macam aliran pendidikan? Jawabannya simpel. Berbagai macam aliran pendidikan itu sebetulnya muncul dari pandangan manusia terhadap dunia pendidikan dan pengalaman yang sudah dialami. Karena pengalaman hidup setiap orang berbeda-beda, jadilah banyak aliran pendidikan yang muncul. Kalau kita analisis nih, setiap aliran pendidikan biasanya muncul dari manusia yang berbeda. Dan kenapa sih pandangan manusia bisa berbeda-beda gitu? Nah, semua itu terjadi karena masing-masing dari kita mempunyai pandangan dan pemahaman yang berbeda-beda terhadap manusia dan dunia pendidikan. Misalnya, aliran Jonok tadi berbeda dengan aliran Schopenhauer. Nah, itu terjadi karena pandangan dan pengalaman yang mereka alami pun berbeda. Terus, aliran yang paling baik untuk dijadikan pedoman yang mana? Dan bagaimana cara memilihnya? Well, sebenarnya nggak ada aturan kita harus milih aliran yang mana sih. Dan kita juga nggak bisa menentukan mana aliran yang paling baik dan mana yang enggak. Kita nggak bisa serta-merta menjudge aliran ini tuh baik dan itu tuh buruk. Karena setiap aliran pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan setiap manusia pasti punya pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Kalau ditanya seperti itu, ya balik lagi. Menurut kamu, setelah kami menjelaskan aliran-aliran pendidikan yang ada, mana yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang kamu butuhkan? Sekian dari kami, dan sampai jumpa lagi.